Siap, Cah? Halo? Wes ya. Nomor satu stop. Nek wis di biji sik wae, di biji piro. Next ke nomor dua. Dua a dulu membuktikan sifat yang pertama ini. Karena ini sama dengan, buktikannya harus bolak-balik. Ya nggak? Ini kita bagi dua gini. Yang pertama adalah berarti akan dibuktikan F inverse M gabungan N, subsetnya yang kanan, ya nggak? Subsetnya F inverse M gabungan F inverse M. Oke. Perhatikan, kalau Anda ingin membuktikan ini depan subsetnya belakang, berarti Anda harus mengambil sembarang anggota elemen yang depan. Berarti ambil sembarang. Perhatikan di sini, ini F inverse. F inverse itu berarti berada di domain atau di kodomain. Berarti ambilnya apa? Bagusnya X ya. Anggota dari F inverse M meskipun huruf sembarang nggak masalah sih. Cuman ini afdolnya saja, baiknya saja. Baiknya itu yang namanya pemetaan tuh X dibawa ke Y. Berarti anggota-anggota domain tuh X, anggota-anggota kodomain itu Y. Pak, kok ini teman saya pakai huruf lain? Orang apa wes. Asal konsisten. Yang kene X itu tiba-tiba berubah jadi apa Y, jadi itu nggak boleh. Konsisten ya. Ini ambil sembarang X elemen F inverse M N. Artinya apa, Cak? Artinya terdapat Y anggota M gabungan N kan? Ya enggak? Karena ini kan inverse-nya, prapetanya. Berarti ini X itu dibawa ke Y. Betul enggak? Sehingga atau demikian hingga atau sehingga saja boleh Fx sama dengan Y titik. Ini baru arti dari mengambil ini. Paham enggak? Langkah kecil awal gini sangat menentukan. Sesat di awal, belakang kemungkinan akan tambah sesat. Paham ya? Karena permulaannya harus benar dulu. Jadi perlu mengambil sembarang X di himpunan yang depan. Artinya apa gitu? Kalau X itu anggota F inverse M gabungan N, artinya ada Y, kayak gambar band ilustrasi. Di sini adalah ada himpunan M gabungan N, terus di bawah ke sini ada F inverse-nya, ya enggak? Ini berarti F inverse dari M gabungan N. Terus di sini ada X. Berarti X itu harus punya kawan di sini. Y. Ya enggak? Y yang anggota M gabungan N. Paham ya? Paham ya? Nek gak paham takutnya apa aja. Ini sekalian koreksi sekalian jelaskan. Sekalian menjelaskan materi. Nah, ini fx sama dengan y. Terus kalian mau menuju kemana gitu kan? Kalian mau menuju supaya nanti berarti x-nya itu berada di M atau ini yang gitu loh. Nah, berarti memanfaatkan ini. Memanfaatkan ini. Karena Y anggota M gabungan N, kan gitu toh? Maka Y itu anggota M atau ya enggak? Karena ini gabungan kan? Atau Y anggota N. Ini kode kayak MKP. Mohon maaf ya, tulisan saya jelek ya, bukan agak jelek tapi memang jelek ya. M. Nah, gini ya. Oke. Terus B. Jem jen. Ini orang ya anggota ya. Cak. Oke. Ini karena dari ini ya, dari sini ya. F X sama dengan Y dan Y anggota M, maka X anggota F inverse M. Ya rak? Halo? Halo Cah, ini mbok urai kan sisi. Makna dari Y anggota M itu akan memberikan arti apa? Y anggota M dengan Fx sama dengan Y harus ada kata-kata ini. Karena Fx itu sama dengan Y,
dan Y-nya anggota M, ya nggak? Maka X itu anggota F inverse M, ya nggak? Terus yang kedua, atau gitu ya, Fx. Oh, kudune Y ini nenggon sing ning mburi karena yang yang membuat atau itu yang ini. Jadi ini harusnya Y anggota M dan Fx sama dengan Y, maka ini. Atau Y anggota N dan Fx sama dengan Y, maka X anggota F inverse N. Ya toh? Paham ya? Oh. Jadi X anggota F inverse M atau X anggota F inverse N. Jelas? Maka atau sehingga, kedua ya, sehingga X anggota, karena ini atau, F inverse M gabungkan dengan F inverse N. Nah, ini kan terbukti. Berjalan dari X diambil pertama di sini, kita mengambil pertama di sini nih. Ya toh? Terakhir kita menemukan X-nya berada di sini. Jadinya apa? Terbukti F inverse M gabungan N itu subsetnya F inverse M gabungan F inverse N. Jelas ya? Oke, saya lagi tahap di poin pertama. Ya toh? Setengah langkah di poin pertama. Langkah kedua, sebaliknya akan dibuktikan F inverse M gabungan F inverse N subsetnya F inverse M gabungan N. Semoga waktunya cukup. Ini berarti ambil sembarang X di dalam F inverse M gitu tuh. Gabungan F inverse N. Ya nggak? Berarti apa? X anggota F inverse M atau X anggota F inverse N. Itu cah. Ya nggak? Terus terdapat ya X anggota F inverse M itu berarti apa cah? Terdapat Y anggota M sehingga atau sedemikian sehingga Fx-nya sama dengan Y. Ya enggak? Atau X anggota F inverse N yang berarti terdapat apa? Y anggota N sedemikian sehingga Fx-nya sama dengan Y juga. Saya kira digawa yang itu. X anggota ini ya berarti ya. Oke. Nah, ketemu. Kian berarti kan kita ngambil ini kan? Ini sama ini kan? Dengan demikian terdapat Y anggota M atau Y anggota N sedemikian hingga Fx sama dengan Y. Ya, Ra? Berarti X-nya elemen, iya kan? Y anggota M atau kita sebut sebut titik X dhisik ya. Atau ekuivalen atau sama artinya boleh.
terdapat iki digabung gesek karena Y anggota M atau Y anggota N berarti Y anggota M gabungan N kan itu. Demikian sehingga Fx sama dengan Y. Sehingga X anggota F inverse M gabungan N. Titik. Setelah terbukti tuh. Jadi terbukti F inverse M gabungan F inverse N subsetnya F inverse M gabungan N. Mana ya? Oke, wes karena berlaku bolak-balik, buat tambahin kesimpulan lagi juga boleh. Maka ini F inverse M gabungan N sama dengan ini. Karena ini baru membuktikan subsetnya. Harus ada kesimpulan terakhirnya. Mohon maaf ini ketutupan ini plotnya ini jadi tak nggak usah tak tulis tapi harusnya ada dari dua poin tersebut atau dari dua bukti tersebut maka diperoleh ini sama dengan ini gitu ya. Benar? 25. Kurang kesimpulan kurangi 5. Itu ya. Ya. Oh ya. Ini juga sama tadi ya, karena sama dengan berarti ambil sembarang X berarti ya, iya nggak? X nggak? X elemen F inverse M komplement. Ini artinya terdapat Y elemen M komplement ya. Sedemikian sehingga Fx-nya sama dengan Y, titik. Itu artinya Y. Oh ya. Karena Y elemen M komplement, maka Y bukan elemen M. Terus ini Y bukan elemen M F inverse M komplement. Terus melakukan ini nggon EKB ya nggo. Oh, karena ini ya. Sehingga atau gini. Atau karena Y bukan elemen M dan Fx sama dengan Y ya. Maka X bukan elemen betul ya? Bukan elemen F inverse M gitu ya. Artinya apa? Atau semakna dengan X elemen F inverse M komplement gini ya. Yang pertama, yang kedua lebih mudah yang kedua kayaknya ini. Ambil sembarang X elemen F inverse M dikomplementkan. Artinya X bukan elemen ya. F inverse M dulu. Sehingga apa aja? Sehingga untuk Fx sama dengan Y bukan elemen M, gitu ya. Kalau Y bukan, lah, double. Y bukan elemen M, berarti apa? Y elemen M komplement.
Y elemen M komplement dan Fx sama dengan Y, berarti X elemen F inverse dari M komplement. Gini ya, Wes. Bener 25. Gampang ya ini ya. Pakai sifat yang kayak tadi lagi 20 yang pakai sama dengan gini. Benar, pakai ini. Pakai berarti pakai Y atau pakai X ya? F inverse M komplement. X elemen X atau S kecil elemen S besar gitu ya. Kalian mungkin ada yang pakai gini. Ya, pokoknya anggung ini kasih 20 ya apa. Nah ini nggak ada yang terlalu fatal loh ini. Maksudnya ini tidak ada hubungan gabungan dan atau tadi nggak ada. Terus sekarang yang ini, oh, sama dengan KB, butuhnya double KB ya. Yang arah satu dulu, ambil sembarang X elemen F inverse M kurangi N. Artinya apa? Terdapat Y elemen M kurangi N ya. Demikian sehingga Fx sama dengan Y. Terus Y elemen M kurangi N artinya apa, Cah? Y elemen M dan Y bukan elemen N. Gitu ya. Nah ini jalan satu-satu. Y elemen M dan Fx sama dengan Y itu berakibat X-nya elemen F inverse M. Gitu toh. Terus Y bukan elemen N dan Fx sama dengan Y itu berakibat X bukan elemen N inverse N. Itu toh. Jadi X elemen F inverse M dikurangi F inverse N. Paham ya? Jadi terbukti F inverse M minus N itu subsetnya F inverse M dikurangi F inverse N. Wes. Terus yang kanan, ambil sembarang, mohon maaf agak cepat, ini kok cukup-cukup jam 10, jam 11. M dikurangi F inverse N langsung. Ini artinya berarti jangan Y dulu, artinya X itu elemen F inverse M tetapi atau dan X bukan elemen F inverse N. Gitu ya. Ya, sehingga untuk hubungan atau untuk pemetaan X sama dengan Y karena X elemen F inverse M itu akan berakibat Y-nya elemen M. Ya, tak? Terus karena X bukan elemen F inverse M atau N tuh? N ya. N itu akan berakibat Y-nya bukan elemen N. Sehingga Y elemen M dikurangi N gitu ya. Terus karena Y elemen M dikurangi N dan Fx itu sama dengan Y, maka X elemen F inverse dalam kurung M dikurangi N. Yes. Maka terbukti ini subsetnya ini. Benar semua mungkin ya? Boleh. M irisan N komplement. Boleh ya. Mana? Ya, ya, yang pakai kurung perawal 20 aja ya. Kalau benar pakai cerita ini 25. Ya. Hmm? Wih, langsung jawabannya berarti.
yang depan benar. Yes, kasih 15 kasih apa? Next ya, Cah ya. Ya. Iya, kalau irisan tadi pakai dan nanti. Kalau pakai ini harusnya dan, kalau komplement berarti dan tidak. Jadi kan harusnya gini, ada ininya. Kalau kalian nanti pakai S atau X itu, S. SKP. T terusan, pakai T. S dan T apa S dan apa? Oh, FS ya. Sehingga FS elemen, kan gini dulu toh, M kurangi N dulu toh. Ini toh. Lah. Oh ya, irisan. Ini kan podo karo irisan komplemennya maksudnya. Ini. Nah, ini harusnya dan memang. Dan tapi dan tidak. Jadi di sini gini dulu. Fs elemen M dan Fs bukan elemen, atau gini. Elemen N komplement juga boleh. Eh? Enggak, ini harus ada ini dan no. Harus ada dannya lancipnya. Ya. Ini pernyataan, hati-hati. Pernyataan tuh jangan digabungkan dengan irisan, gabungan, dan sebagainya. Pernyataan tuh hubungan antar pernyataan tuh konjungsi, disjungsi itu loh. Dan, atau, dan sebagainya itu. Paham ya? Oke. Next, terakhir. Terakhir nganggo sama dengan meneh. Pacu dengan waktu. Oke. Waduh, kita iso bentek dhewe kowe. Dilewati iso ya? Bisa ya? Prinsipnya intinya tadi prinsipnya diambil X elemen F inverse M irisan kalau ini ya. N sehingga terdapat, kalau ini langsung terdapat kan. Ini artinya terdapat nanti Y elemen M irisan N. Gitu ya. Sehingga Fx sama dengan Y. Berarti kalau Y itu irisan anggota M irisan N, ini bermakna sorry. Y anggota M dan itu kan ya. Y anggota N. Kan itu? Dannya ini harus diurai satu-satu. Y anggota M dan Fx sama dengan Y, maka X anggota F inverse M. Kan gitu tuh? Dan Y anggota N, Fx sama dengan Y, maka X anggota F inverse N. Itu tuh. Berarti kan X anggota F inverse M dan X anggota F inverse N. Kan gitu tuh? Sehingga X anggota F inverse M irisan F inverse N. Itu ya. Itu yang satu arah. Arah berikutnya ya kebalikannya kayak tadi. Bisa nggak? Koreksi diri bisa ya? Kalau bener kayak gini 25. Terus kalau pakai sama dengan tadi 20 kalau benar. Tapi kalau irisan semua harusnya ada dannya ini. Ada konjungsinya di bagian Fs elemen M gabungan N, mecah ini itu harusnya Fs elemen M dan Fs elemen N. Gitu ya. Kalau ini sama-sama irisan, kasih 10 aja. Ini harus lancip. Harusnya harusnya dan ini. Paham ya? Ya, jelas ya. Next, baru nomor 2. Kurang 8 soal. Nomor 3, Cah, perhatikan. Buktikan F merupakan fungsi. Ingat, membuktikan fungsi ada dua cara. Yang pertama well defined, yang kedua sebenarnya setiap elemen domain harus punya kawan, gitu ya. Jadi di sini untuk yang langkah pertama, harusnya untuk setiap X elemen R selain 0 itu harus terdapat Y elemen bilangan real sehingga memenuhi Fx sama dengan Y. Paham ya? Berarti di sini nanti ambil sembarang
X elemen bilangan real selain 0. Gitu ya. Nah, di sini perhatikan, Cah. Maka kalau X bilangan real selain 0, maka X kuadrat plus 5 tetap bilangan real. Paham ya? Ini akan berakibat X kuadrat plus 5 dibagi X juga tetap elemen bilangan real. Sehingga pasti terdapat Y yang sama dengan ini. Y sama dengan X kuadrat plus 5 per X elemen bilangan real. Demikian sehingga Fx-nya sama dengan Y. Sehingga ini berarti setiap elemen domain punya kawan di kodomain. Jadi ini kita ingin membuktikan bahwa petanya harus anggota real karena kan kodomainnya real, paham ya? Ya tadi, kalau X itu real selain 0, maka X kuadrat plus 5 tetap real. Berarti X kuadrat plus 5 bagi X tetap real karena X-nya kan nggak 0. Ya nggak? Kalau mau dikasih keterangan lagi di sini karena X tidak sama dengan 0. Kan ini X-nya selain 0. Kecuali kalau tidak ada ini, tidak dibatasi di sini, salah. Maka bisa jadi dia nggak fungsi. Karena X-nya bisa 0, paham ya? Udah nggak? Nomor telu itu yang pertama. Yang kedua, ambil sembarang X1 dan X2 elemen R selain 0, maksudnya elemen domain. Terus asumsikan X1 sama dengan X2. Paham ya? Maka nanti F dari X1 itu kan sama dengan tinggal dimasukkan X1 kuadrat plus 5 per X1, ya toh? Karena X1 sama dengan X2 berarti sama dengan X2 kuadrat plus 5 per X2. Ini berarti sama dengan Fx2. Ya, ini bermula Fx1 sama dengan Fx2. Ini dengan demikian X1 sama dengan X2 berakibat Fx1 sama dengan Fx2. Jadi fungsinya well defined atau terdefinisi dengan baik. Dua ini yang dibuktikan. Boleh dibolak-balik, boleh pertama ini dulu, kedua ini dulu, boleh. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Fungsi ini harus dua-duanya. Kalau cuma separuh berarti 50. Iya, wong ini kan sudah bilang syarat fungsi ada dua. Yang pertama adalah jaminan adanya peta setiap elemen. Yang kedua adalah well defined. Ingat ya. Yang modus dicidok ya. Nah, modusnya salah, perlu direvisi. Oke, sekarang yang kedua Cah, ya nomor 4, sorry. Iki lo. Pokoknya iki nek siji tok yang bener, iki berarti kayak 50. Paham ya? Harus ada ini jaminan. Iki ning nggon video ono kok. Kowe ra sinau saka videoku malah sinaune modus tok. Modus ra apa tapi kudu mbok konfrontir bahasa persidangannya. Bener ora? Oke. Sekarang ini ya. Bijektif lah. Bijektif itu kebalikannya membuktikan fungsi. Berarti yang pertama akan dibuktikan F surjektif dulu aja. Surjektif. Surjektif ini kebalikannya yang A yang tadi. Berarti artinya apa ini? Untuk setiap Y elemen di RR yang kodomen, maksudnya ini R yang kodomen, harus terdapat X elemen R juga, ini R yang domain, sehingga Fx sama dengan Y. Ini artinya surjektif. Kalau tadi kan setiap di domain harus terdapat di kodomen. Nah sekarang setiap di kodomen harus terdapat di domain. Paham ya? Nah ini berarti ambil sembarang Y elemen R. Misalkan Y sama dengan 5X plus
8. Itu kan? Inverse-nya berarti apa ini? Ini berarti Y-8 sama dengan 5X kan? X sama dengan Y-8 per 5. Ini elemen bilangan real kan? Ya enggak? Jadi terdapat X yaitu sama dengan Y-8 per 5 elemen bilangan real. Ya enggak? Yang kalau kita masukkan Fx itu berarti sama dengan F dari Y-8 per 5 sama dengan masukkan ke ini kan berarti 5 kali Y-8 per 5 plus 8. Ini ya. Sorry. Kurungnya nih gini. Iki pasti Y toh. 55 tinggal Y-8 kurang tambah 8 sama dengan Y. Berarti sudah memenuhi ini. Setiap Y, karena kita mengambil sembarang, terdapat X-nya yang mana? X-nya bergantung pada Y, yaitu Y-8 per 5. Paham enggak? Jadi X-nya bergantung pada pengambilan Y. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya ya min 7 per 5. Kalau Y-nya, kalau Y-nya 8, berarti X-nya 0. Kan gitu tuh? Ya, enggak? Dan seterusnya. Ini bukti surjektif, jadi sudah terbukti bahwa F surjektif. Yang berikutnya dibalik sini aja. Yang B akan dibuktikan F injektif. Lah, perhatikan. Injektif kebalikannya tadi. Kalau tadi X1 sama dengan X2 berakibat Fx1 sama dengan Fx2, kalau di sini kebalikannya, Chan. Fx1 sama dengan Fx2 harus berakibat ini ya. Lalu di sini ambil sembarang dua elemen. X1, X2 elemen R. Terus diasumsikan Fx1 sama dengan Fx2. Maknanya apa? Mau rumusnya biar mau? X1 min 8 ya. Ini enggak? Eh, rumusnya biar kamu? 5x plus 8. Sorry. Fx1 kan berarti 5x plus 8. Kilo. 5x1 plus 8 tuh. Fx2 berarti 5x2 plus 8. Sama-sama dikurangi 8, berarti tinggal 5x1 sama dengan 5x2. Sama-sama dibagi 5, berarti 1 sama dengan x2. Jadi dengan mengasumsikan fx1 sama dengan x2, berakibat x1 sama dengan x2. Jadi terbukti F-nya injektif. Karena F surjektif dan F injektif, maka F bijektif. Paham ya? Nah, kalau F itu bijektif, baru dia bisa di-inverse. Karena kalau nggak bijektif, nggak bisa di-inverse. Paham ya? Nah, inverse-nya apa? Kalau Y itu sama dengan, apa mau aja? 5X plus 8 ya? Ini berarti kayak mirip kayak soal pertama tadi. Sama dengan 5X, berarti X sama dengan Y-8 per 5. Maka F inverse X adalah X-8 per 5. Ini ya. Benar 100. Ada yang salah? Ada pertanyaan? Ya, Mas? Nggak ambil sembarang. Fx1, Fx2. Harusnya ambilnya di X sih. Ya, kurangi sedikit apa. Ini Fx1, Fx2, tapi belakangnya logikanya sama, Mas. Belakangnya logikanya sama. Fx1, Fx2. Terus kurang 5. Dari 100 kurang 5 kan berarti 95 gitu aja. Kalau yang lain benar semua. Ya. Oh, ini nggak ada ini. Kurangi 30 ya. Kan ini 3 bagian harusnya. Mau tak kurangi 50 masa? Oke. Karena bobotnya yang pertama kan agak panjang kan. 30 aja. Jadi anggap saja injektif sepertiga, surjektif sepertiga, mencari inverse sepertiga gitu aja.
Jadi kalau nggak ada salah satu kurangi 30. Soalnya nggak ada fungsi inverse-nya kurangi 30. Jelas ya? Wes, ada pertanyaan? Enggak usah fungsi dulu karena sudah diberikan fungsi.